Masalahnya orang-orang yang teriak seperti saya diberangus langsung. Nah, makanya caranya ya harus dengan begini, supaya kita jangan menumpahkan darah, tapi kita dengan berteriak. Seperti Yohanes Pembaptis waktu nuding Herodes ya, berzina. Seperti Nathan waktu dia datengin Daud. Seperti itu. Suara-suara kenabian, para nabi itu waktu dia mengkritik para raja-raja Israel dan para raja-raja Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Itu benar-benar ya, yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, yang tidak boleh adalah kita angkat senjata. Nah, makanya yang di Papua ini kita doakan supaya kasih itu lagi melingkupi mereka. Karena mereka memang sebagian besar orang-orang Kristen di Papua sudah banyak meninggalkan kasih mula-mula. Mereka melakukan tradisi. Karena apa ya? Karena pendeta asalnya dari pendeta-pendetanya. Nah, sekarang pendeta-pendetanya mulai bertobat. Tetapi dalam kondisi sudah begini, sudah mau perang saudara. Oh, itu memang Papua itu hanya bisa didoakan. Makanya kita support Pak Pendeta Daniel Alexander itu, ya. Walaupun saya sebelumnya tidak pernah bertemu beliau ya, tetapi saya sudah banyak dengar ya hal-hal tentang Pak Daniel Alexander ini. Makanya kita teman-teman tiap bulan tetap support ke Yayasan Pesat, sisihkan. Daripada kamu kasih perpuluhannya ke gerejanya Gilbert atau ke gereja-gereja yang pendeta-pendetanya pakai barang mewah, mendingan kirim ke tempatnya Pak Daniel Alexander. Ya, perpuluhannya. Kalau Anda ada berkat, kirim ke rekening Pak Junior Stopping untuk bikin buku Pancasila. Target saya sampai akhir Juni ya, kita akan kumpulkan uang itu. Terus kita stop, kemudian berapapun, ya udah kita harus terima gitu. Nah, selanjutnya kita akan kembali berdiakonia lagi, syukur-syukur nih kalau teman-teman jadi bikin yayasan, maka kita support lagi supaya kita bisa kasih makan orang se-Indonesia ya. Di masa-masa ini nggak akan makin benar deh ini. Ya. Hanya kita mau kasih makan. Roh keberanian itu, ayo kita salurkan dengan memberi makan berdiakonia. Ya, roh keberanian itu. Oke, ini nampaknya saya ini baru tahu ada Om Jo nih. Silakan Om Jo. Ini Om Jo ini dari kemarin resen tapi nggak kebagian terus ini. Ini saya selipkan dulu ya, teman-teman ya. Mohon maaf nih ya. Oke, Om Jo silakan. Shalom. Shalom Om Jo. Wah, sorry kemarin Ya. tuh resen terus tapi nggak kebagian terus ya. Ini saya selipkan dulu deh. Apa Pajang ya? Ya. Kayaknya kita satu daerah di Pajang. Oh, dari mana memang Om Jo? Dari Tegal. Loh, orang Tegal. Aduh. Ya. Karena Pajang ngomongnya congpong itu Tegal ya. Loh, kan kemarin itu kan sampai diliput sama Tribun itu fotonya saya toh, sama alumni Semansa itu kan. SMA-nya di mana Om Jo? Juga. Sama Pajang. Di sama satu, kok enggak pernah ketemu? Ya. Katanya kita seumuran toh paling. Saya 50 Pajang. Saya lulus Pajang masuk. Oh. Berarti angkatan kakak saya ya. Ya, jadi Pajang itu ikut bahasanya Pak Muktamad kalau nggak salah itu guru matematika. Guru matematika itu ya. Itu yang kemarin saya cerita tuh Pak Muktamad itu. Guru matematika itu. Saya baru 2 minggu ini ikut Pajang, waktu lihat-lihat gitu ya. Wah, ini kayaknya orang Tegal nih. Jadi harus satu lagi udah ada bahasa codot. Jadi compong dan idiot, Pak. Codot ya. Codot, compong dan idiot ya kan. Nah, itu perlu dimasukin juga kapan-kapan. Gitu aja. Jadi saya tertarik sekali sama Pajang ya. Junior tapi gila gitu loh, gila. Belum ada pendeta yang seperti Pajang yang saya tahu gitu ya. Jadi benar-benar tertarik, apalagi bahasanya sama ya. Asu ya, KB asu. Ya Pajang ya. KB asu, 99% asu. Jadi saya dukung sekali sama Pajang nih. Pelayanannya, sepak terjangnya untuk bangsa. Pancasila, saya juga dulu itu ingat PMP, nah itu Pajang mengituin lagi ya. Oh, bagus sekali Pajang dilanjutkan. Terus masalah Gilbert, saya juga tinggalnya kan di daerah Depok juga. Saya di Depok. Pajang itu yang masalah Gilbert itu memang urusannya cuma duit Pajang. Saya pernah ikut kolektor bisa 3 kali 4 kali kalau
Natalan gitu ya. Jadi diedarin minimal 3 kali itu muter itu kantong-kantong itu. Jadi saya sangat nggak setuju gereja itu bukannya minta-minta begitu, minta-minta berarti ke kantongnya siapa gitu. Hmm. Ya memang seperti itulah pendeta yang umumnya begitu. Tapi saya rasa sih tidak semua ya Pak Jang. Enggak semua pendeta. Betul betul. Terus sama yang masalah yang pembelaan apa tadi PGI ya, memang ya mereka sih memang betul takut ya Pak Jang ya, takut 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 hartanya hilang, takut kebebasannya hilang gara-gara politik di Indonesia yang seperti ini. Hmm. Saya Pak Pajang sama double minoritas, eh, ya begitulah kita memang ditindas gitu dari kecil juga saya ngalamin juga, ya kan karena kita kan di daerah Tegal ya, tahu sendiri Hmm. yang tahu Tegal ya sama lah seperti itu lah. Kita diinin lah, dikata-katain juga. Hmm. Tapi saya salut sama Pajang ya, gila. Dari Haleluya. diteruskan saya juga pasti ikut pelayanannya Pajang sama orang sana gitu, sama Hmm. pernah tinggal di sana gitu Pajang. Hmm. Itu aja. Luar biasa Om Jo, luar biasa. Thank you ya buat supportnya, terus doakan supaya pelayanan Thank you kita tetap Pajang. murni, konsisten. Karena memang Siap. ini rawan ya, bisa ujuk-ujuk itu roh ketakutan itu bisa datang. Makanya saya selalu tolak orang-orang begitu, selalu tolak ya. Karena memang roh ketakutan itu bahaya banget ya. Bisa ujuk-ujuk itu namanya ketakutan itu bisa tiba-tiba menyergap. Kitanya Betul lagi Pajang. santai tiba-tiba menyergap. Oh itu dong badan dingin semua tuh. Dan kalau kita sampai titik itu dan lewat titik itu nggak bisa balik. Ketakutan itu, wah itu ngeri sekali. Makanya hari-hari ini saya tuh banyak terus doa ya. Terus di awal kemarin saya lagi jadi selebritis dadakan, saya puasa 7 hari ya. Tujuannya memang supaya murni dan konsisten. Wah itu mengerikan ya. Betul. Luar biasa Om Jo, haleluya. Thank you ya Makasih buat Pajang. supportnya. Thank you Pajang. Oke, salam Lanjut lanjut. Ortega. Oke. Oke, lanjut ya nih. Oke, Pak Pak Theo William, silakan. Mana nih Pak Theo William nih? Iya, Pak Theo William. Oke, lanjut dulu ya. Ini Halo, ya, Pak Paul. ya, Ya, dengar ya. dengar. Iya, Pak Paul. Ini luar biasa ini Pak Paul. Haleluya. Iya, selamat malam semuanya ya, saudara-saudara yang di live Zoom dan di live YouTube. Saya tertarik sama ininya aja sih, sama judulnya. Ini kayaknya antara pendeta dengan pendeta ini sekarang saut-sautan semua itu. Jadi rame semuanya ini. Jadi rame di medsos jadinya. Begini, Pak Paul. Kebetulan kemarin saya ada ikut lihat-lihat Pak Gilbert punya ini. Waktu dia ibadah online. Lalu dia kan ada sedikit cerita. Ya singkat ceritanya dia memang ada yang komen tentang dia, komen banyak macam lah. Saya rasa itu Pak Paul juga udah tahu lah ya. Ada yang katanya dia oportunis lah, hedonis lah, tapi itu semua memang terlihat sih ya di diri Pak Gilbert itu memang terlihat adanya seperti itu sih. Jadi memang saya pun ada komentar gitu ya. Tapi komentar saya rasanya kayaknya juga disalahartikan gitu sama Pak Gilbert itu. Jadi beliau ini kan suka cerita kalau dia ini kenal si A, si B, si A, si B sampai Z lah istilahnya.
Nah, ketika itu saya sih pengen komentarin maksudnya itu Putus suaranya ya. omongan dia itu. Lanjut. Halo, halo Lanjut. Pak. Iya, iya Pak Gilbert ini apa ya? Ketika video Pak Paul ini pertama kali nongol pun semua orang kan ini memang sih jujur kata aja pun saya pun juga kaget sih. Begitu. Nah, langsung ini kan saya kalau ingat-ingat kemarin komen orang itu dia bilang oportunis ini ya memang benar juga. Jadi dia itu seakan-akan ingin mewakili umat Kristiani dengan mengatakan begini kepada jemaat yang di seberang gitu ya. Jadi memang Pak Gilbert ini memang sedikit anti koreksi ya kayaknya ya, anti kritik ini orang. Ya. Nampaknya begitu, tapi kan kemarin ngomong, saya tidak anti kritik saudara-saudaraku. Saya tidak anti dikritik, sebab hamba Tuhan yang baik harus berani dikritik. Begitu kan. Sama juga kan, beliau kan juga bilang, oh saudara-saudaraku kita ini hamba Tuhan anti hedonis. Bla bla bla. Cincinnya rembel, jam tangannya 2M. Sambil dia ngomong, saya tidak hedonis. Seperti saya bilang, saudara-saudara saya bukan orang Cina, percaya nggak? Ketawa, kodok juga ketawa, ya kan? Siapa bilang saya Cina? Kurang ajar lu, bilang ngomongin gua Cina, kodok ketawa, gitu ya. Yang jelas Cina begini matanya sipit gini, kan begitu kan? Nah itu sama seperti itu ya. Iya, tapi memang ini keadaan ini memang udah sedemikian adanya ya, Pak Paul ya. Mungkin begini ya. Sebetulnya memang ada setiap kali ya, di setiap masa, di setiap zaman selalu ada suara-suara kenabian yang mengkritik kehidupan hedonis para hamba Tuhan. Bahkan Ya. Paus Francis sendiri dia kritik habis-habisan romo-romo Katolik yang di Eropa itu yang pakai Porsche loh. Ada romo Katolik di Eropa pakai Porsche, wah dimarahin sama Paus Francis. Marah-marah Paus Francis itu. Jadi harus terima bahwa itu memang ada, dan itu tidak menjadi teladan yang baik bagi jemaat. Di setiap agama selalu ada. Bahkan saya ingat ada dikasih tonton YouTube-nya biksu yang pakai pesawat jet pribadi yang akhirnya ditangkap ya di Amerika itu ya. Dia dari Thailand, dia kabur ke Amerika terus dijemput, dipulangin, dideportasi. Begitu itu, wah itu kenyataan. Hedonis itu juga itu ya Pak. Selalu ada. Hedonis juga itu. Selalu ada Pak, selalu ada Pak. Jadi kita harus harus jujur bahwa di tiap agama ada orang-orang yang memanfaatkan agama buat cari uang. Ya. Ya toh, jualan Tuhan itu di setiap zaman, dari zaman Abraham, dari zaman Nimrod sampai dengan zaman hari ini. Ya, tapi kalau kita bicarakan nanti yang keluar adalah penghakiman. Jangan saling menghakimi, Pak. Iya, menghakimi. No, kita hanya yang saya ceritakan adalah yang general, tapi kebetulan tokohnya kita kan yang berbalas pantun ini kan Gilbert dan Gomar kan. Yang entah kenapa dua orang ini terus yang nongol kan, yang di media massa kan. Lagi-lagi Gomar, lagi-lagi Gilbert, lagi-lagi Gomar, lagi-lagi Gilbert. Ya kita jadi santapan kita jadinya kan. Jadi terlepas dari kita menghakimi, mungkin kita memang sedang menyatakan apa yang nampak di depan mata yang jelas-jelas nampak. Dan tentu saja apa yang kita ukurkan ke dia akan diukurkan ke saya. Ketika saya mengatakan dia hedonisme, hati-hati. Jangan sampai saya nanti ngomong-ngomong di hedonisme, besok nanti Anda lihat saya di sini pakai Porsche lagi. Juga sama toh. Jangan sampai. Itu nanti akan diukurkan lagi ke saya. Serem itu. Wah, saya ngomong gini juga serem ya. Jangan nanti suatu ketika saya pakai apa dikit, wah orang akan hakimi saya. Selalu diukurkan begitu. Selalu ya. Itu kenyataannya.
Nah, Hmm. namun yang paling penting adalah saat ini adalah roh ketakutan. Yang kita nggak mau adalah roh ketakutan. Jangan sampai roh ketakutan ini. Oh enggak Pak, kita freedom to speech itu ada juga Pak. Itu ada di dalam jiwa sendiri pribadi setiap dari kita. Ya. Toh videonya nyala toh? Ya, betul. Nah, kita tidak bisa melarang Pak Gilbert buat ketakutan, karena ketakutan juga hak setiap orang toh untuk takut toh. Nah, tetapi kita sedang mengingatkan kepada jemaat, hei jemaat hati-hati, kepada orang-orang Kristen minoritas, bukan karena saya bicara bukan atas nama Kristen ya. Saya bicara atas nama saya sendiri sebagai orang minoritas. Saya tidak mewakili kelompok tertentu. Saya mewakili diri saya dan orang-orang yang merasa terwakili. Wah, siapa saja terserah. Ya, bahkan di email saya banyak yang mengatakan, terima kasih Pak, saya ini orang Buddha Pak. Saya rajin dengarkan video Bapak kalau malam. Padahal dia orang Buddha loh. Dia merasa terwakili, Pak, saya dari orang Kejawen, orang apa, agama apa, bukan Kejawen ya. Saya merasa terwakili Pak dengan perkataan Bapak ini. Artinya siapa saja merasa terwakili, dan saya tidak mengatasnamakan Kristen. Makanya saya juga nggak keberatan dibilangin bukan pendeta, bukan oleh PGI, nggak pernah keberatan saya juga. Bodoh amat, karena memang saya tidak mewakili PGI. Karena organisasi saya juga nggak dibawa PGI, gereja saya nggak dibawa PGI. Ya, jadi nggak ada urusannya juga dengan PGI. Tapi hanya karena PGI sebagai organisasi Kristen terbesar, dan kemudian dia tiba-tiba membela novel Baswedan. Wah, ini kita sudah tahu si novel Baswedan ini udah benar-benar khilafah, agen khilafah. Lalu tiba-tiba dia bilang begitu. Wah, ini bukan jangan-jangan lagi. Saya yakin Gomar ini memang punya agenda pribadi, bukan untuk agenda kesejahteraan umat, melainkan dia agen khilafah yang sudah dibeli. Dialah Yudas itu, agen-agen antikris. Gitu, Pak. Dia boleh bertindak sesuai dengan haknya dia sebagai warga negara, tetapi dia tidak boleh mengatasnamakan PGI seharusnya. Harusnya dia mundur dulu dari PGI. Tapi kali ini dia menggunakan kendaraan PGI untuk membela novel Baswedan, dan PGI itu adalah organisasi Kristen terbesar di Indonesia. Nah, itulah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Gomar. Kalau dia seorang diri, ya boleh, kita itu hak dia. Tetapi kalau atau dia bekas ketua PGI misalnya, ya boleh. Namanya dia bukan ketua PGI, tapi sekarang dia masih menjabat di PGI, nggak boleh dia begitu. Karena bahkan yang dalam ranahnya dia sendiri aja nggak diurus. GKI Yasmin aja sampai sini dia nggak berani teriak. Begitu orang PGI diajak meeting sama Komnas HAM kemarin masalah Yasmin, cuma AU aja itu, cuma basa-basi doang. Artinya apa? Ini memang PGI ini adalah sekarang sudah menjadi anti khilafah. Dan itu selalu ada di negara-negara Islam. Organisasi-organisasi Kristen ini digunakan untuk menyuarakan suara Islam kepada orang Kristen. Selalu ada. Nah, itu bahaya itu. Termasuk yang di Iran. Di Iran itu ada persekutuan gereja orang-orang Armenia yang digunakan untuk propaganda pemerintah Iran yang Syiah. Di Cina juga ada gereja ya yang pro pemerintah yang digunakan, dan gereja ini digunakan sebagai propaganda komunis di gereja. Oh, itu selalu ada di semua negara, itu selalu ada yang begitu. Nah, saya kira PGI ini memang tujuannya adalah untuk menghasut orang Kristen untuk takut. Gitu, Pak Theo. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman jangan ikut terpengaruh dengan takutnya Pak Gilbert ya. Itu haknya dia untuk takut. Cuman haknya saya juga untuk menjawab. Ya, karena yang dia umumkan di media sosial itu harus saya jawab supaya teman-teman jangan dibodohi dengan jargon-jargon hukum itu tadi. Ya, karena dia tidak tahu apa-apa yaitu kalau kenapa saya nggak singgung lawyernya, karena ampunilah Tuhan, karena dia tidak tahu apa-apa yang dia dibuat. Si lawyer ini nggak ngerti. Kalau si Gilbert tahu persis, dia tahu persis, dan dia punya kepentingan di dalamnya. Boleh saya tambahin dikit Pak Paul? Boleh. Iya. Ya kalau secara pribadi saya menilai sih sosok seorang Pak Paul dengan Pak Gilbert itu memang sama-sama ada karismanya dan sama-sama membawa berkat bagi sesama. Tapi Pak Gilbert kemarin kalau boleh saya bilang itu udah offside ya, dengan mengatakan mencari panggung sendiri dengan adanya video Pak Paul itu yang
pertama kali keluar gitu kan. Nah itu dia udah offside itu di situ, membidat-bidatkan orang gitu kan. Nah itu dia sebenarnya udah offside di sana. Nah karena dari situ makanya ini Pak Gilbert ini kan jadi rame, jadi ini muncullah kalimat-kalimat baru buat dia itu kan, yang selama ini mungkin jemaatnya sendiri pun nggak berani berucap gitu. Ya ini, jadi mungkin ya saya respect sih sama Pak Gilbert juga pun ya. Saya seringkali ikutin ibadah dia online. Tapi sayangnya ini mungkin Pak Gilbert nggak tahu itu saya suka ikut dia. Malah kemarin di channel dia jelas-jelas dia bilang saya baru join lah dengan begini begitu ya kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Toh kita juga mengkritik bukan untuk menjatuhkan. Ya. Dan ada kebebasan bicara dong seharusnya ya. Kita kan boleh nggak setuju. Kayak tadi Pak Lukas Akatono kan kemarin teman-teman bilang jangan dibully dong. Ya kan, walaupun dia nggak setuju dengan kita, anggap aja dia masih takut murid baru kan begitu toh. Makanya kemarin saya mute semua teman-teman yang lain supaya jangan dibully habis-habisan begitu kan. Kesannya buat kita juga nggak baik. Kalau kita bully orang yang nggak setuju dengan kita langsung kita bully gitu kan. Kecuali dia udah mulai maki-maki udah segala macam ya kita ini ya. Iya, terima kasih Pak Theo William buat ikut bersuara. Luar biasa. Saya yang terima kasih Pak Paul. Tetap semangat, tetap bersuara, tetap bantu viralkan, bantu like, bantu subscribe video-videonya. Dan teman-teman jangan lupa di-subscribe videonya Agios Eropa ya, teman-teman, di-subscribe. Dan jangan lupa tetap men-subscribe dan like yang Joseph Paulsen, karena ini saya lagi minta appeal ya, karena itu aneh sekali. Saya lagi minta appeal ke YouTube yang di Swiss, karena kita kan di bawah YouTube yang di Swiss. Nah, kita lagi appeal supaya Joseph Paulsen ini bisa dipindahkan akunnya, karena nggak fair yang di Indonesia Menkominfo-nya. Oke, lanjut dulu nih Pak Pendeta